Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis SPD, Guru Akidah Akhlak di MA Nurul Iman Sungai Lokan, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada hari ini akan melakukan kegiatan UKIN uji kinerja yang berjudul Menjadi Hamba Allah yang Berakhlak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu siapa yang bisa ataupun yang mau memimpin baca doa? Ketua kelas silakan pimpin baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu atau mengecek kehadiran kalian semuanya. Ada yang libur hari ini? Ada. Alasannya apa? Sakit? Oke, kalau sakit, marilah kita doakan. Mudah-mudahan kawan kita yang sakit itu cepat sembuh dan bisa belajar mengikuti seperti kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, kita lakukan dulu tepuk tangan ya, tepuk semangat. Masih ingat lagi tepuk semangat ya? Masih ingat? Oke, yuk semuanya yuk. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Kenapa kita harus selalu semangat belajar? Kenapa? Supaya ilmu yang kita pelajari ataupun yang kita terima supaya lebih mudah untuk masuk. Pada hari ini kita belajar tentang akidah akhlak. Mungkin ada yang tahu dulu apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sifat. Apa lagi? Apa lagi? Selain pada sifat, tingkah laku. Apa lagi? Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia seperti sifatnya, tingkah lakunya, tabiatnya, perilakunya. Itu yang disebut dengan akhlak. Oke, kalian perhatikan gambar di sini, nanti kalian simak video yang Bapak buat ini atau gambar yang Bapak buat ini. Nanti kalian jelaskan apa sih gambar ini dan apa tujuan gambar ini. Perhatikan ya. Perhatikan gambar ini. Ini sedang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Berpamitan kepada kedua orang tua. Berpamitan kepada Kedua orang tua. menandakan apa? Berlaku baik. Berperilaku Baik. baik.
Ada 2 orang anak kecil dan 2 orang tua. Dia sedang bersalaman kepada orang tuanya. Contohnya sebagai apa itu? Contoh dia sedang mengapa? Menghormati orang tua. Betul. Jadi inilah contoh akhlak yang sangat mulia ataupun sangat bagus. Contohnya dia menghormati orang tua dengan cara bersalaman. Jadi ya kalau kita hormat dengan orang tua tuh bukan hormatnya seperti ini. Ini hormat orang bermuka, hormat orang angkatan. Ya. Jadi hormat kepada orang tua tuh mungkin kita bersalaman. Jangan bersalaman sama orang tua itu hanya ketika di bulan Lebaran. Jadi kita bersalaman sama orang tua itu setiap hari ketika kita mau pergi, ketika kita mau mau pergi ke sekolah. Pokoknya yang jelas kita bepergian jauh itu harus pamit sama orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang pertama jelas supaya orang tua kita tahu bahwasanya kita tuh perginya kemana. Dan yang paling terpenting adalah itu salah satu tandanya kita hormat kepada orang. Jangan keluar rumah itu asal nyelonong. Tahu nyelonong? Tahu lah ya. Nah, asal masuk, asal keluar. Masuk tidak pakai salam, pulang pun tidak pakai salam. Masuk keluar pun tidak pakai salam. Itu asal nyelonong. Terus lanjut. Pengertian akhlak. Bacakan Marcella. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan atau kejantanan dan kejantanan. Itu dia. Jadi akhlak itu adalah secara bahasa yaitu merupakan bentuk jamak dari kata khaliq yang berarti tabiat. Tabiat itu adalah budi pekerti atau sifat yang tertanam pada diri seseorang. Contoh, ada orang yang berbuat buruk, perilakunya setiap hari melakukan kejahatan saja. Berarti itu budi pekertinya adalah budi pekerti yang jelek. Artinya tidak bagus. Budi pekertinya artinya akhlaknya sangat buruk. Yang kedua, kebiasaan atau adat. Jadi akhlak itu bisa juga disebut dengan kebiasaan. Tingkah lakunya setiap hari. Maka terkadang kita sering mendengar kurang adab ya. Berarti kurang akhlaknya. Berarti kurang adab kepada orang tua. Berarti kurang akhlaknya kepada orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu keperwiraan, kesatriaan dan kejantanan. Jadi orang yang mempunyai akhlak itu dia jantan, berani. Kenapa dibilang berani? Coba saja kalau kita tidak mempunyai akhlak, tidak berani, contoh kita bersalaman kepada jumpa sama guru. Ketika kita jumpa sama guru, kalau kita tidak berani atau tidak jantan, kita selalu menghindar. Akhirnya bersalaman dengan guru pun tidak jadi, iya kan? Kenapa? Karena merasa takut sama guru. Padahal kalau kita sudah menghormati orang lain itu dengan cara yang dianjurkan oleh agama sesuai dengan akidah kita, itu lebih bagus. Ini terkadang jumpa guru lari takutan. Yang selanjutnya lagi. Nah, sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah sesuatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran. Jadi akhlak itu bisa terjadi seketika, bisa refleks, tidak mesti kita pikirkan. Pernah nggak kalian terpikir ketika kita pengen bersalaman? Pernah nggak terpikir, oh aku bersalaman seperti ini? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ketika kita mau turun dari rumah, keluar dari rumah bersalaman dengan mamaku, mungkin aku bersujud. Pernah nggak? Tak pernah kan? Jadi segala sesuatunya akhlak itu tidak mesti kita pikirkan, tidak mesti kita renungkan. Jadi akhlak itu bisa refleks, artinya bisa seketika datang ketika kita melakukannya. Tuh. Yang selanjutnya lagi pertimbangan atau penelitian. Jadi akhlak itu tidak perlu diteliti. Tidak bisa akhlak orang itu diteliti. Cuman kita hanya bisa melihat. Contoh, mungkin akhlaknya si Sahdi setiap harinya seperti apa. Bisa kita lihat. Cuman isi hatinya kita tidak bisa dilihat.
Yang selanjutnya lagi adalah kenapa dia disebut akhlak yang baik? Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Jadi kenapa disebut akhlak baik dan kenapa disebut akhlak buruk? Karena kalau kita melihat tingkah lakunya baik, maka disebutlah dia berakhlak atau disebut akhlak mulia. Ya. Dan kalau dia berakhlaknya yang buruk, tingkah lakunya setiap hari berperilaku yang tidak bagus, maka disebutlah dia berakhlak buruk. Sebahagian ulama memberikan definisi mengenai akhlak, yaitu akhlak adalah manusia yang terdidik. Jadi kalau orang mempunyai akhlak, berarti dia sudah mesti terdidik. Kalau dia tidak terdidik, berarti belum tentu berakhlak. Betul enggak? Betul tidak? Betul kan? Kalau dia mempunyai pendidikan, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai apa lagi? Pasti dia sudah Tetapi kalau dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai apalagi namanya pendidikan, maka belum tentu dia akan Karena kita sering mungkin melihat di masyarakat kita ada mungkin orangnya nakal. Nah, nakal setiap hari kita lihat mungkin dia berperilaku buruk. Pasti dia belum ada pendidikan ataupun tidak berakhlak. Banyak sekali contoh kecil saja orang yang berakhlak itu artinya orang yang tahu tentang adab terhadap segala sesuatu. Contoh kecil saja. Mungkin kita di jalan merusak punya orang, itu kurang akhlak namanya. Ketika kita lewat di jalan melihat buah pisang orang yang sedang bagus, bunga orang yang sedang cantik, saking hirinya tidak mempunyai akhlak, ambil kayu pukulkan. Itu tidak Apalagi contohnya, mungkin di sekolahan akhlaknya apa? Mungkin melihat meja kawan bagus, melihat meja kawan hanyar, dicoret-coret. Mitihi kursi kawan bagus, mitihi kursi kawan baru. Dia apa lagi? Dipatah-patah. Itu juga termasuk akhlak yang buruk. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Bapak ingin membagikan tugas terlebih dahulu. Kalian mencermati gambar dan kalian simpulkan apa yang Bapak lihatkan di gambar di papan tulis itu ya. Kalian simpulkan dan kalian jelaskan apa sih tujuan daripada anak itu dan apa itu termasuk akhlak yang mana. Ya, paham semuanya? Paham? Oke. Bapak bagikan ya tugasnya ya. Dari gambar yang saya lihat, termasuk akhlak yang terpuji kepada kedua orang tua. Sebelum berangkat sekolah bersalaman. Oke, tepuk tangan kepada kawan kita. Dari gambar yang saya lihat tadi, termasuk akhlak yang terpuji. Sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus bersalaman kepada kedua orang tua terlebih dahulu, supaya kita menuntut ilmu itu berkah. Oke, betul ya. Yang saya lihat, sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus meminta uang kepada kedua orang tua. Iya. Oke. Baik. Nah, dari kesimpulan tadi itu, dari pencermatan gambar tadi betul kata kawan kita Marcella tadi kawan kita tadi. Sebelum kita pergi ke sekolah, dari gambar yang dilihat tadi adalah merupakan salah satu sifat yang terpuji. Nah, baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan ya, akan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang akhlak tadi. Kenapa kita harus belajar akhlak? Karena akhlak itu adalah merupakan salah satu landasan kita untuk beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak itu adalah sangat penting. Karena akhlak juga merupakan tingkatan yang tertinggi
dibandingkan daripada ilmu. Karena orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang yang berakhlak pasti dia akan berilmu. Jadi dari hasil kesimpulan tadi, mudah-mudahan pada hari ini pertemuan kita mendapat berkah dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk pribadi kita ataupun terhadap orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, lebih dan kurang Bapak mohon maaf, Bapak akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.